Berbicara tentang kota Surabaya, tentunya memiliki potensi yang luar biasa di dalamnya. Baik dari sisi pariwisata, budaya, kuliner, serta sejarah. Secara geografis, Surabaya dibagi menjadi 5 wilayah. Surabaya Timur, Barat, Selatan, Utara, dan Pusat. Dari masing-masing wilayah ini mempunyai karakter dan potensi masing-masing. Buat teman-teman yang masih bingung Surabaya sebenarnya ada apa aja sih? Terlebih kalau ada keluarga dan teman luar kota yang berkunjung ke Surabaya, mau dibawa kemana? Tenang aja Rek, gak usah khawatir, Love Surabaya akan memberikan rekomendasi tempat-tempat di kota Surabaya. Dan ini dia, cerita singkat Surabaya. Hos Cokro Aminoto. Rumah kediaman Hos Cokro Aminoto diresmikan tanggal 27 November 2017. Berlokasi di Jalan Peneleh Gang 7 Surabaya, rumah tersebut tidak hanya digunakan oleh pahlawan nasional Hos Cokro Aminoto beserta keluarga sebagai tempat tinggal, namun juga sebagai tempat di mana tokoh-tokoh pergerakan dari berbagai latar belakang ideologi seperti Semaun, Alimin, Darsono, serta Tan Malaka bertemu dan berdialog. Museum Hos Cokro Aminoto mempunyai 143 koleksi terkait dengan rumah tinggal Hos Cokro Aminoto. Museum Pendidikan Surabaya. Museum Pendidikan Surabaya merupakan museum tematik yang didirikan sebagai langkah pelestarian sejarah dan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendukung kegiatan edukasi, riset, dan rekreasi di kota Surabaya. Fasilitas yang tersedia di Museum Pendidikan antara lain ada diorama kelas, parkir area, public space, toilet, ruang laktasi, musola, dan AC. Museum Pendidikan menyimpan bukti material pendidikan pada masa praaksara, masa klasik, masa kolonial, dan masa kemerdekaan. Berlokasi di Jalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya yang merupakan eks-sekolah Taman Siswa. Tunjungan Romansa. Pada tahun 2021, kota Surabaya memiliki landmark baru. Landmark yang didirikan pemerintah kota Surabaya ini kini menjadi jujukan utama wisatawan dari luar maupun dalam kota. Yap, Tunjungan Romansa. Slogan Melaku-Melaku Tunjungan kembali dihidupkan setelah selama puluhan tahun hanya sebagai ruas jalan utama. Konsep Tunjungan Romansa dipilih untuk mengingatkan sejarah dan kisah-kisah romansa yang dulu pernah terjadi di Jalan Tunjungan. Surabaya. Nah, sebagai kota metropolitan, Surabaya juga memiliki alun-alun loh. Namun, alun-alun Surabaya ini terbilang berbeda dengan alun-alun di kota maupun kabupaten lainnya. Tidak hanya memiliki area terbuka umum, namun juga area indoor. Area indoor ini berada di bawah tanah atau basement alun-alun itu sendiri. Di sini kalian bisa menikmati keindahan taman yang tertata rapi dan tentunya kemegahan bangunan cagar budaya Balai Pemuda. Sementara di dalam ruangan terdapat berbagai pameran di galeri seni, serta pameran produk UMKM yang dapat langsung dibeli oleh wisatawan. Wisata Perahu Kalimas, Surabaya. Nah, rute ini menawarkan nuansa lampu lampion di sepanjang rute Taman Prestasi sampai Taman Ekspresi. Kita dapat menikmati spot foto di Museum Pendidikan, Taman Ekspresi, dan Pasar Apung. Pintu masuk dan titik akhir dari rute ini adalah Taman Prestasi. Monumen Kapal Selam, Surabaya. Terletak di pusat kota, monumen ini sebenarnya merupakan kapal selam KRI Pasopati 410.
salah satu armada Angkatan Laut RI buatan Uni Soviet tahun 1952. Kapal selam ini pernah dilibatkan dalam pertempuran Laut Aru untuk membebaskan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Nah, kira-kira gimana ya, Rek? Kok bisa dibawa ke pusat kota seperti ini? Dan di dalamnya ada apa aja ya? Yuk, kunjungi Monumen Kapal Selam Surabaya. Skatepark dan BMX Arena Surabaya. Diresmikan pada 2009, tempat ini hadirkan arena berstandar internasional. Lokasinya berada di Jalan Yosudarso, persis di belakang Surabaya Plaza atau Delta Plaza dan Mount Castle. Yep, tentunya ini menjadi surganya para skater dan penggila BMX. Diharapkan bisa lahir atlet olahraga ekstrim berbakat yang sanggup bicara di taraf nasional maupun internasional. Nah, tidak jauh dari skatepark dan BMX Arena, kalian bisa banget menikmati kuliner di sentra wisata Ketabang Kali. Tentunya dilengkapi dengan view Kalimas dan keindahan pusat kota Surabaya. Patung Arca Djoko Dolok. Arca ini menurut legendanya dibuat tahun 1289 Masehi sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Kartanegara yang memerintah Kerajaan Singosari. Nah, Rek, sebetulnya patung ini bukan berasal dari kota Surabaya, namun dipindahkan dari Desa Kandang Gajah Trowulan pada tahun 1817 dengan tujuan akan dibawa ke negeri Belanda menggunakan kapal. Sejarah udah, kuliner juga udah, taman bermain juga udah. Nah, buat kalian yang hobi banget shopping, tempat yang satu ini cocok banget buat kalian, Rek. Tunjungan Plaza Surabaya. Selain tempatnya yang berada di pusat kota, mall ini juga menjadi salah satu mall terbesar di Kota Pahlawan. Pasar Bunga Kayun. Pasar Bunga Kayun tidak hanya menjadi pasar bunga terbesar di kota Surabaya, melainkan juga pusat floris terbesar di Indonesia Timur. Tidak hanya sekedar menjual bunga potong secara eceran, tapi di sini juga menawarkan jasa membuat rangkaian bunga dalam bentuk buket atau karangan bunga. Museum Kanker Surabaya. Kalau misalnya di rumah sakit manapun ada yang meninggal karena kanker serviks. Jadi ini perharinya akan selalu nambah dengan jumlah yang sekian. Museum Kanker ini berdiri sejak akhir tahun 2013 atas gagasan Dr. Ananto Sidohutomo. Kalian dapat menemukan penjelasan mengenai kanker, gejala kanker, sampai cara penanganannya. Museum Kanker dibangun dengan tujuan agar masyarakat lebih peduli dan lebih mengenali penyakit kanker.